cukup ideal pemirsa. Kita sama-sama lihat kali ini. Apakah Tom Hai atau Ragnar? Masih kita tunggu bisa siapa dia. Tom Hai. Sayang sekali. Dan selesai sudah pertandingan. Timnas Indonesia belum mampu menuai hasil positif pada laga uji coba melawan Tanzania. Skuad Garuda ditahan imbang tamunya Tanzania dengan skor 0-0. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia pada Minggu sore tadi, Indonesia dan Tanzania bermain sama kuat pada babak pertama. Skuad Garuda tampil mendominasi pada paruh pertama laga. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengubah skema permainan dengan memasukkan Ricky Kambuaya, Pratama Arhan dan Muhammad Ferrari di babak kedua. Penjaga gawang Hernando Ari juga digantikan dengan memainkan Adi Satrio. Timnas Indonesia melakukan upaya untuk bermain menekan, akan tetapi sejumlah upaya yang dilakukan belum berbuah hasil. Masih sering terjadi miskomunikasi di pertahanan lawan. Timnas Indonesia tampil tertekan memasuki menit ke-65. Tanzania mengepung pertahanan Indonesia. Beruntung bola sundulan Ben Strike masih mengarah ke pelukan Adi Satrio. Timnas Indonesia kembali melakukan pergantian pemain di menit-menit akhir. Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, dan Nathan Jo masuk menggantikan Ragnar Oratmangun, Rafael Strike, dan Tom Haye. Timnas Indonesia terus menekan di penghujung laga, namun tidak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Skor akhir 0-0. Hasil ini menjadi modal Indonesia menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sudah ditunggu lawan kuat yakni Irak dan Filipina. Namun perlu diingat ini hanya laga uji coba dan jangan dijadikan hasil ini sebagai acuan kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia gagal mengalahkan Tanzania pada laga uji coba internasional. Sejatinya Timnas Indonesia mendominasi jalannya pertandingan. Sejumlah peluang berhasil didapatkan, namun mentok hanya sampai membentur mistar gawang. Masalah klasik masih menjadi penghalang. Penyelesaian yang kurang maksimal membuat peluang yang ada terbuang sia-sia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan pertandingan ini memang tidak mementingkan hasil akhir. Dia hanya ingin melihat kondisi fisik pemain sebelum pertandingan sesungguhnya melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, Sintayong mengakui para pemain terlihat belum dalam kondisi yang maksimal, tapi dia yakin performa para pemain akan meningkat usai laga uji coba ini. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting. Saya hanya ingin melihat keseruan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya. Saya juga akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga. Memang para pemain merasakan capek dan performa pertandingan juga masih kurang. Tetapi dengan selesai laga ini pastinya akan meningkat cepat dan baik. Apalagi besok istirahat seharian dan tanggal 4 dan 5 itu baru masuk periode conditioning dan saya akan mempersiapkan tim lebih baik, ujar Sintayong. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni di stadion yang sama, yaitu Gelora Bung Karno. Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga. Selamat malam semuanya, Sobat Garuda. Terima kasih untuk support. And I hope to see all of you in GBK 6 of June and 11 of June. Ayo Garuda, ayo Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong tak bisa dimainkan saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Tanzania di Stadion Madia. Pemain NSC Nijmegen itu masih belum memiliki paspor Indonesia. Namun, Kelvin Verdong tidak mau berdiam diri di hotel. Pemain berusia 27 tahun itu nampak hadir langsung di Stadion Madia untuk mendukung rekan setimnya bertanding melawan Timnas Tanzania. Kelvin Verdong duduk di tribun VIP Stadion Madia Gelora Bung Karno. Pemain keturunan Aceh itu didampingi beberapa pengurus PSSI. Kedua putra Erick Thohir, Mahendra Agakan, dan Mahatma Thohir tampak hadir untuk ikut serta mendampingi Kelvin Verdong. Proses naturalisasi Kelvin Verdong sendiri masih belum selesai. Dalam waktu dekat, rencana naturalisasi itu baru akan dibahas di DPR RI. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan mengenai kehadiran Kelvin Verdong di Timnas Indonesia, meski proses naturalisasinya belum selesai. Mengingat Coach Shin yang paham bagaimana tentang kebutuhan tim dan bagaimana strateginya nanti, apalagi kan proses naturalisasi Verdong juga belum selesai, ujar Sumarji.
Kelvin Verdong sendiri sudah beberapa kali menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Aceh itu pun mengaku menikmati proses latihan bersama skuad Garuda. Kelvin Verdong juga tak mempermasalahkan dengan cuaca panas di Indonesia, ia justru menikmati hal itu. Pemain timnas Irak Ali Zasim memata-matai laga timnas Indonesia versus Tanzania di kamar hotel. Seperti yang diketahui, timnas Irak sudah tiba di Jakarta pada Minggu siang tadi. Skuad asuhan Jesus Casas itu tiba di Jakarta dengan skuad terbaik. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, skuad Singa Mesopotamia langsung bertolak ke Hotel Mulia yang berada di seberang Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Maja. Karena menginap di Hotel Bintang 5 itu, para pemain Irak bisa menyaksikan langsung laga timnas Indonesia versus Tanzania sore tadi di kamar hotel mereka masing-masing. Di akun Instagramnya, winger timnas Irak Ali Zasim membagikan pemandangan dari kamar hotelnya. Terlihat ia mengambil gambar Stadion Maja beberapa saat sebelum menggelar laga timnas Indonesia versus Tanzania. Jadi, apakah Ali Zasim dan para personel Irak lain memantau laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel masing-masing? Satu hal yang pasti, Sintayong sudah membuat strategi agar pola permainan timnas Indonesia tidak benar-benar terbaca. Sintayong mengubah nomor punggung yang digunakan para pemainnya. Ambil contoh Marcelino Ferdinand yang biasa menggunakan nomor punggung 7, tercatat menggunakan nomor 8. Tujuan jelasnya agar tim pemantau timnas Irak kebingungan karena pemain-pemain timnas Indonesia menggunakan nomor punggung yang tidak biasa mereka pakai. Sementara itu, pelatih Tanzania Hamid Sulaiman mengakui tertekan melawan timnas Indonesia di laga uji coba. Meski begitu, pertandingan ini tidak akan berpengaruh pada hitungan poin di ranking FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan ini merupakan kesepakatan dari timnya dan Tanzania. Selepas ditahan imbang timnas Indonesia, Sulaiman mengatakan ini merupakan hasil yang adil bagi kedua tim. Namun, pelatih berusia 53 tahun itu mengakui bahwa Taifa Stars bermain dalam tekanan. Bagi saya, ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepak bola terbuka. Kedua tim menyerang dan bertahan dengan baik. Babak pertama, kami memulainya dengan perlahan. Namun ketika waktunya habis, kami menyesuaikan tekanannya. Kami tahu kami bermain dengan tekanan, banyak fansnya Indonesia, dan kami berusaha mengatasi tekanan tersebut. Kami bermain bagus dalam 15 menit, itu bagus. Kami tahu mereka memberikan tekanan lebih besar, tapi kami sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemain saya. Banyak tekanan, terutama di zona pertahanan. Saya pikir kami telah gagal dalam hal itu. Kami memberikan begitu banyak peluang. Begitulah sepak bola. Jadi kami perlu kembali berlatih, mencoba menyelesaikan masalah dan seterusnya. Dan menurutku itu akan lebih baik, ujar Sulaiman. Selain tekanan dari penggemar Indonesia, Sulaiman juga mengakui skuad Garuda bermain apik dalam laga tersebut. Menurutnya, pasukan Sintayong memiliki organisasi permainan yang baik. Indonesia adalah tim yang bagus, mereka terorganisir dengan sangat baik, ujar Sulaiman.